Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Sebuah sukacita yang luar biasa bagi kita sekalian kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan merupakan makanan rohani bagi kita. Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan sambil melakukan aktivitas mungkin yang menguras energi, atau ada yang sedang terduduk lesu di bangku rumah sakit atau ranjang rumah sakit menunggu kepastian dari hasil pemeriksaan medis, atau mungkin sedang berada di sudut dapur yang sunyi menyiapkan makanan bagi anggota keluarganya yang tercinta. Ada juga yang sedang memendam beban pikiran yang belum menemukan jalan keluar. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Radio Suara Abdi Allah yang sedang terbaring di tempat tidur dan merasa lelah karena kondisi ekonomi atau usaha yang tak kunjung stabil. Namun ketahui satu hal, bahwa keberadaan Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan memiliki pesan bagi kita yang merasa sedang berada di musim ratapan ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 13 sampai 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu sekali lagi memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama, untuk membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon tolong kami, berikan kami hikmat bijaksana-Mu, supaya melalui pembacaan perenungan firman pada hari ini, kami semakin dikuatkan di dalam iman. Ampuni salah dan dosa kami, supaya tidak menjadi penghalang bagi kami dalam kami mendengar firman. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita membuka di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 13 sampai ke-14. Yeremia pasal yang ke-31 ayat 13 sampai 14. Saya baca untuk kita semua, dan Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah boleh mengikutinya di dalam hati. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman-Nya, lebih-lebih melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar
Radio Suara Abdi Allah. Adapun topik yang perlu kita renungkan bersama pada hari ini yaitu dari ratapan menuju tarian. Dari ratapan menuju tarian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Radio Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk memahami pesan yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 13 sampai 14, perlu kita melihat kilas ke belakang, yaitu sejarah yang dialami oleh bangsa Israel pada tahun 587 sebelum Masehi, di mana di Yerusalem, kota yang telah dijanjikan kepada umat Tuhan, bangsa Israel, kota yang diidam-idamkan, kota yang sangat dicintai oleh bangsa Israel, telah hancur lebur, rata dengan tanah. Baik simbol tentang Yerusalem yang di dalamnya berdiri bait suci yang sangat megah, yang menunjukkan tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, telah luluh lantah, rata dengan tanah, diserang oleh bangsa Babel. Kita melihat ribuan penduduknya diseret sebagai tawanan ke Babel. Mereka menempuh perjalanan ratusan kilometer dengan kaki yang berdarah, tubuh yang lemah, lebih-lebih hati yang hancur pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah, bagi umat Israel, ini bukan sekedar kekalahan militer, namun ini adalah kehancuran imannya. Mereka seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka berada di tepi sungai-sungai Babel. Di sana mereka duduk dan menangis. Mereka meratap di sana. Mereka menggantungkan kecapi mereka di pohon gandarusa karena mereka tidak lagi memiliki lagu untuk dinyanyikan. Itulah arti ratapan yang sesungguhnya, di mana sebuah kondisi sukacita terasa seperti mimpi buruk yang telah berakhir. Di sana mereka mengalami kesedihan, dan itu terus dirasakan berhari-hari, bertahun-tahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah, mari kita tarik dalam realita kehidupan kita saat ini. Apa yang menjadi Babel bagi diriku, bagi dirimu, yang membuat kita hancur hatinya, mengalami kesedihan, bahkan ratapan? Apa yang membuat kita merasa kehilangan identitas dan harapan kita? Ratapan dalam teks ini menggunakan kata Ibrani yaitu Ebel, yang menggambarkan duka yang sangat mendalam. Sebuah perkabungan yang nyata dan terlihat yang dirasakan oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah.
Mungkin hari ini Anda sedang meratapi kondisi keluargamu yang hancur berkeping-keping. Mungkin Anda sedang meratapi kesehatanmu yang kian hari kian merosot, kian melemah. Atau kamu sedang meratapi impian masa muda yang kini tampak layu sebelum berkembang. Atau sedang meratapi usahamu yang tak kunjung memberikan hasil, dan banyak hal yang sedang terus kita ratapi semasa di dunia ini. Tuhan melalui Nabi Yeremia tidak meminta kita untuk memendam perasaan itu. Tuhan tidak berkata, ayo lupakan semua yang sedang kamu ratapi dan tersenyumlah. Tidak demikian, tidak. Tuhan justru datang ke tengah-tengah pembuangan itu. Melihat kondisi bangsa Israel. Allah mengakui bahwa rasa sakit itu nyata adanya, benar adanya, dirasakan oleh bangsa Israel. Namun yang luar biasanya adalah Tuhan tidak membiarkan umatnya berhenti di sungai-sungai Babel itu. Dia menjanjikan sebuah pergerakan, sebuah transisi dari ratapan menuju sesuatu yang sama sekali baru, yaitu tarian, kegirangan, sukacita, sesuai dengan janjinya yang berkata, Aku akan. Itu menunjukkan kepada kedaulatan Allah terhadap umat pilihannya. Allah berkata, aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku akan menghibur mereka. Aku akan menyukakan mereka sesudah kesedihan mereka. Bapak, Ibu, Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, perhatikan subjek dari kalimat ini. Tuhan tidak berkata mungkin keadaan akan berubah, atau kamu harus mencoba lebih keras untuk bahagia. Tidak demikian. Tapi Allah berkata, aku akan. Ini adalah sebuah deklarasi tentang kedaulatan Allah terhadap umat ciptaannya, umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Perlu kita ketahui, ini merupakan janji yang pasti, adalah sebuah kepastian, harapan yang diberikan oleh Tuhan Sang Pemilik umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah, ketika kita berada di titik terendah, kita merasa bahwa beban pemulihan ada di pundak kita sendiri. Kita merasa harus menyembuhkan luka kita sendiri, atau kita berharap waktu akan menyembuhkannya. Itulah kemanusiaan kita. Namun kebenarannya adalah waktu tidak menyembuhkan luka kita, kepahitan kita, karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Seperti seorang anak kecil yang
jatuh dan lututnya terluka. Dia tidak bisa membalut lukanya sendiri dengan benar. Dia butuh tangan yang lembut dari ibunya untuk membersihkan pasir atau bekas-bekas darah dari lukanya tersebut. Kemudian ibunya mengoleskan obat dan membalutnya. Kemudian memberikan pelukan yang hangat untuk menenangkan anaknya. Tuhan sedang berkata kepada kita pada hari ini, "Nak, aku di sini. Biar aku yang bekerja. Biar aku yang mengubah narasi perjalanan hidupmu." Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Radio Suara Abdi Allah, mari kita melihat bagaimana Tuhan melakukan perubahan itu melalui 3 cara kerjanya. Yang pertama, Tuhan mengubah, bukan menghapus. Tuhan mengubah, bukan menghapus. Seringkali kita berdoa agar Tuhan menghapus masa lalu kita yang pahit, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Namun strategi Tuhan seringkali kontradiktif, berbeda jauh dengan apa yang kita pikirkan. Allah tidak menghapus bekas luka itu, tapi Dia mengubahnya sesuai dengan kehendaknya. Ingat peristiwa tentang kisah Yusuf di dalam Perjanjian Lama? Penderitaannya sebagai budak, penderitaannya sebagai narapidana selama 13 tahun, itu nyata adanya. Itu fakta hidup yang dilewati oleh Yusuf. Namun di akhir cerita, Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan." Tuhan mengubah pengkhianatan menjadi penyelamatan. Luka yang dialami tetap ada sebagai saksi, tetapi rasa sakitnya telah digantikan oleh kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, pendengar Radio Suara Abdi Allah. Yang kedua, Tuhan memberikan kegirangan. Dalam teks ini, kegirangan berarti mahol, yang berarti tarian melingkar dalam sebuah perayaan. Tarian ini adalah bentuk ekspresi lahiriah dari pemulihan batinia seseorang. Bayangkan seorang atlet yang mengalami cedera parah, di mana berbulan-bulan dia harus menjalani pengobatan atau terapi yang sangat-sangat menyakitkan. Dan itu menjadi ratapannya. Namun ketika dia pulih dan mencetak poin atau angka kemenangan bagi timnya, dia melompat dan menari di lapangan. Dia merasakan kegirangan. Tuhan menjanjikan bahwa air mata yang Anda teteskan saat ini adalah investasi bagi tarian sukacita, bagi kegirangan di masa depan. Ada musim di mana kita harus duduk diam dalam duka, tetapi akan datang musim di mana kaki kita tidak akan bisa berhenti menari kegirangan karena menyaksikan kebaikan dan anugerah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Yang ketiga, Tuhan mengenyangkan jiwa yang lapar. Pada ayat 14, Tuhan memberikan janji yang spesifik. Akan kukenyangkan jiwa para imam dengan kelimpahan. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa harus para imam? Mengapa bukan umat Israel yang dikenyangkan? Kenapa harus para imam? Bapak Ibu Saudara kekasih, alasannya karena imam adalah mereka yang melayani orang lain. Mereka yang berkorban untuk orang lain. Mungkin Anda adalah seorang ibu yang terus memberi untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Sehingga merasa kosong, merasa kering. Atau mungkin Anda seorang pemimpin di tempat kerja atau gereja yang selalu menjadi tempat bersandar bagi banyak orang, bagi jemaat. Tetapi Anda sendiri merasa kurang kuat sehingga mengalami ratapan, kesedihan. Tuhan tahu bahwa jiwa Anda sedang lapar dan haus. Tapi ingat di dalam ayat 14 ini Dia berjanji bukan hanya memberi cukup, tetapi memberi dengan kelimpahan. Tuhan kita tahu bahwa kita tidak bisa terus memberi dari sumur yang kering. Untuk itu Dia datang kepada umatnya. Dia datang kepada orang-orang pilihannya untuk mengisi ulang tangki jiwa yang sedang kering itu. Bukan hanya sekedar mengisi dengan penuh, tetapi dengan berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Sekarang bagaimana menghadapi masa transisi yang sedang menimpa diri kita? Dan apa yang harus kita lakukan? Sementara kita masih berada di ruang tunggu antara ratapan dan tarian. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak kita harus melihat, mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan kita memalsukan iman kita. Jika kita mengalami rasa sedih, katakanlah itu kepada Tuhan. Seringkali di dalam Mazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan menaruh air mata kita ke dalam kirbatnya. Karena setiap tetes air mata kita dihitung oleh Tuhan. Tuhan lebih menyukai kejujuran yang pahit daripada kepura-puraan yang manis. Mari kita mengoreksi diri kita, hidup kita, dengan mengambil waktu teduh. Kemudian kita menuliskan dengan jujur apa yang membuat kita meratap. Mari kita bawa di dalam doa dan mengakui kepada Tuhan bahwa kita butuh pertolongan daripadanya. Berhentilah membandingkan proses Anda. Ingat bahwa Israel tidak keluar dari Babel dan langsung mengadakan pesta besar-besaran, kegirangan, tari-tarian. Ada perjalanan yang
cukup panjang, yang jauh, yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ada tembok yang harus dibangun kembali. Ada puing-puing yang harus dibersihkan. Itulah perjuangan yang diperhadapkan kepada umat Israel. Untuk itu berhentilah membandingkan proses Anda. Jangan berkecil hati jika Anda melihat orang lain sudah menari sementara Anda masih belajar berjalan kembali. Tuhan bekerja secara pribadi. Dan itu pun step by step. Berhentilah membandingkan proses Anda. Lebih baik kita cari sumber energi yang benar. Jangan kita mencoba mengisi kekosongan jiwa kita dengan hal-hal yang fana, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan mengisinya dengan media sosial. Jangan mengisinya dengan belanja berlebihan atau pelarian lainnya yang akan membuat jiwa Anda semakin haus, semakin kering di hadapan Tuhan. Mari ingat, Tuhan berjanji untuk mengenyangkan jiwamu dan jiwaku. Ini berarti kita butuh asupan dari Tuhan. Kita butuh firman. Kita butuh kehadiran Allah setiap hari di dalam kehidupan kita. Bangunlah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar pemadam kebakaran saat ada masalah, baru dekat dengan Tuhan. Jangan. Karena sumber energi yang sesungguhnya adalah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Janji di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ini bukan sekedar puisi kuno yang dituliskan oleh Yeremia, tapi janji yang menjadi kenyataan di dalam pribadi Yesus Kristus. Puncak dari segala ratapan manusia terjadi di atas kayu salib. Di sana Yesus memikul seluruh ratapan manusia berdosa. Dia berteriak kepada Allah, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Itu adalah ratapan terdalam. Karena Tuhan yang Maha Suci harus menanggung dosa kita dan merasakan keterpisahan dengan Tuhan. Namun kabar baiknya adalah cerita itu tidak berhenti di hari penyaliban Tuhan Yesus. Tidak berhenti di situ. Tetapi pada hari kebangkitannya, ratapan tersebut berubah menjadi tarian kemenangan. Kubur kosong adalah bukti yang tidak ada kegelapan yang terlalu pekat yang bisa menghalangi cahaya Tuhan. Karena Kristus telah bangkit, maka ratapan kita hari ini memiliki tanggal kadaluarsanya. Penderitaan, ratapan, dan maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Sehingga duka kita sedang diubah menjadi sukacita yang kekal. Yesus adalah imam besar kita yang mengerti kelemahan,
kelemahan kita. Dia tahu rasanya lapar, rasanya ditinggalkan, rasanya dikhianati, rasanya direndahkan. Dan karena dia telah melewati jalan ratapan itu, dia menuntun kita keluar menuju padang rumput yang hijau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih pendengar radio suara Abdi Allah, saya ingin Anda mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Jika saat ini Anda merasa sedang berada di tepi sungai Babel seperti bangsa Israel, dan hidup Anda sedang meratap, tenangkanlah hati pikiranmu. Dengarkanlah bisikan dari Roh Kudus Tuhan. Anakku, anakku melihatmu. Aku melihatmu. Aku mendengar isak tangismu yang paling sunyi, yang paling sedih. Aku sedang bekerja di balik layar. Dan aku akan mengubah kesedihanmu, perkabunganmu menjadi kegirangan. Inilah janji Tuhan. Mungkin tarian itu belum terlihat hari ini. Mungkin air mata masih membasahi pipimu. Namun percayalah, Kristus sang pemegang kekuasaan tertinggi hidupmu, sekaligus penyelamatmu, sedang melihatmu. Dia tidak pernah membiarkan kalimatnya berakhir dengan titik pada bagian ratapan atau penderitaanmu. Ingatlah, selalu ada koma dan selalu ada bab selanjutnya yang penuh dengan kegirangan dan kemuliaan. Untuk itu mari kita percaya penuh kepada Sang Kristus, penyelamat kita, yang telah membebaskan kita menanggung ratapan umatnya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak jauh, tetapi Allah yang senantiasa dekat bagi kami. Engkau adalah Allah yang melawat kami di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah ratapan. Bagi kami sekalian yang hatinya hancur dan meratap di hadapan-Mu, kiranya kuasa dari-Mu, ya Allah, bekerja dalam hidup kami. Ubahlah setiap ratapan, kesedihan, duka kami menjadi sukacita, kegirangan, bahkan damai sejahtera dari-Mu, ya Bapa. Kami memohonkan kekuatan untuk umat-Mu yang sedang membangun kembali puing-puing hidupnya. Kunyakanlah jiwa kami yang lapar dengan kasih setia-Mu. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Karena kami yakin Engkau Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Pimpinlah hidup kami. Tolonglah kami sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami telah berdoa. Amin.